Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan melanjutkan membahas tentang reaksi pada senyawa karbonil, yaitu reaksi kondensasi karbonil. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ada 4 reaksi umum yang terjadi pada senyawa karbonil, yaitu adisi nukleofilik, yaitu reaksi yang terjadi pada aldehida dan keton. Kemudian substitusi asil nukleofilik merupakan reaksi yang akan terjadi pada asam karboksilat dan turunannya. Kemudian reaksi alfa substitusi karbonil. Mana reaksi ini terjadi proses pembentukan enolat ion, di mana syarat untuk terjadinya reaksi ini adalah senyawa karbonil tersebut harus mempunyai hidrogen pada posisi C alfa-nya. Nah, yang keempat pada sesi sekarang ini kita akan membahas reaksi kondensasi karbonil, di mana reaksi kondensasi karbonil ini bisa kita pahami jika kita telah mempelajari, kita sudah paham dengan ketiga reaksi ini. Reaksi adisi nukleofiliknya, substitusi asil nukleofiliknya, dan reaksi alfa substitusi. Karena step reaksinya adalah merupakan gabungan dari 3 reaksi ini. Bisa jadi ini adalah reaksi gabungan antara alfa substitusi dengan reaksi substitusi asil nukleofilik, atau merupakan reaksi gabungan antara reaksi alfa substitusi karbonil dengan adisi nukleofilik. Sekarang kita coba lihat dari beberapa reaksi yang telah kita pelajari beberapa waktu sebelumnya, di mana ini adalah pola reaksi yang pertama, di mana kita tahu bahwa senyawa karbonil di sini posisinya dia adalah bersifat sebagai elektrofil. Oleh karena itu, ketika senyawa karbonil bereaksi dengan satu nukleofil, maka ada dua mekanisme reaksi yang akan terjadi tergantung kepada R-nya nih. Apa ikatan dengan apa R-nya ini? Itu adalah aldehida ataupun keton, maka reaksinya akan memenuhi pola reaksi adisi nukleofilik. Tapi kalau misalnya R-nya itu adalah suatu leaving group atau gugus pergi, contohnya adalah asam karboksilat dan turunannya, maka reaksi akan mengikuti pola reaksi substitusi asil nukleofilik. Dimana kita coba lihat reaksi yang merupakan mempunyai ciri khas cara bereaksinya seperti ini merupakan reaksi adisi nukleofilik dan substitusi asil nukleofilik, di mana posisinya di sini senyawa karbonil berperan sebagai elektrofil. Kemudian ada lagi kita membahas pola reaksi yang kedua dari senyawa karbonil, di mana persyaratannya adalah ada suatu senyawa karbonil yang punya hidrogen alfa, maksudnya adalah ada hidrogen pada posisi C alfa, maka dia merupakan ciri khas dari suatu reaksi yang kita sebut dengan substitusi alfa karbonil, dan pada posisi ini senyawa karbonil berperilaku sebagai nukleofil. Kalau di sini karbonil berperilaku sebagai elektrofil, maka senyawa karbonil tadi dia akan berperilaku sebagai nukleofil, di mana prosesnya untuk dia menjadi nukleofil dia harus melewati suatu kondisi di mana dia diubah dulu menjadi enol ataupun enolat ionnya. Jadi apa yang akan kita bahas di reaksi kondensasi sekarang adalah di mana kita akan menggabungkan reaksi antara dua senyawa karbonil, di mana di antara yang kedua itu salah satunya harus bisa bersifat sebagai nukleofil dan salah satunya bersifat sebagai elektrofil. Dan di sini bisa dilihat bahwa kalau misalnya ini persyaratan mutlaknya salah dari ketika mereaksikan antara dua senyawa karbonil, satu harus bersifat elektrofil dan satu bersifat sebagai nukleofil. Jadi kalau tidak bisa memiliki dua sifat ini, maka reaksi tidak akan terjadi. Dan kalau kita lihat dari sifat ini, maka persyaratannya adalah secara umum reaksi senyawa karbonil itu kan mempunyai sifat sebagai elektrofil, tapi dia mempunyai persyaratan khusus untuk bisa menjadi nukleofil adalah kalau dia punya hidrogen alfa. Jadi suatu reaksi kondensasi itu akan terjadi jika salah satu dari senyawa tersebut bisa membentuk enol ataupun enolat ion supaya dia bisa menjadi nukleofil. Makanya sebelumnya saya menyatakan bahwa harus paham dulu 3 reaksi yang kita bahas, reaksi adisi nukleofilik, substitusi asil nukleofilik, dan reaksi substitusi alfa, baru kita bisa mudah memahami reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi karbonil itu adalah reaksi apa yang akan kita bahas di sini adalah reaksi kondensasi karbonil merupakan suatu reaksi
antara dua karbonil dan melibatkan kombinasi adisi nukleofilik atau substitusi asil nukleofilik dengan alfa substitusi, di mana pasangannya satu berubah menjadi nukleofil ion enolat dan karbonil yang kedua merupakan karbonil elektrofil. Dan pada sesi ini saya akan membahas secara umum ada 3 reaksi kondensasi karbonil, yaitu reaksi Aldol, Claisen, dan Hussel. Kita coba lihat sekilas tentang reaksi Aldol. Reaksi antara dua senyawa karbonil yang melibatkan kombinasi langkah dari reaksi adisi nukleofilik dan alfa substitusi. Di mana kondisinya adalah salah satu senyawa karbonil berubah menjadi enolat ion, maka kita sebut dia sebagai nukleofil di sini, dan senyawa karbonil lainnya yang bersifat elektrofil akan bereaksi dengan nukleofil. Dan melihat kepada di sini yang melibatkan adalah reaksi adisi nukleofilik, maka yang mengikuti pola reaksi ini adalah ketika yang bergabung itu adalah aldehida dan keton. Aldehida saja atau keton saja, atau aldehida dan keton. Maka posisinya seperti ini. Kita tahu bahwa ini senyawa A tambah B, ini kita akan mereaksikan dia membentuk molekul yang lebih besar, tapi persyaratannya adalah kita harus, salah satu dari molekul yang akan kita gabungkan itu dia haruslah mempunyai kemampuan untuk mengubah menjadi bentuk enol ataupun enolat ion. Jadi secara gamblangnya harus ada salah satu itu punya hidrogen alfa. Karena di sini dia akan berfungsi sebagai nukleofil. Kemudian dan seperti halnya pada dasarnya senyawa karbonil itu kan dia mempunyai sifat sebagai elektrofil, sehingga polanya adalah nanti ini akan sebagai nukleofil akan bereaksi dengan pola yang sama ketika kita membahas reaksi adisi nukleofilik. Tapi kalau sebelumnya itulah nukleofil, kalau sebelumnya nukleofilnya misalnya basa ataupun nukleofilnya merupakan suatu alkohol ataupun ion karboksilat, maka di sini nukleofil itu adalah merupakan suatu senyawa enol ataupun enolat ion. Selanjutnya kita bisa lihat reaksi kondensasi yang kedua, yaitu reaksi Claisen, di mana reaksi antara dua senyawa karbonil, dan biasanya senyawa itu salah satu itu merupakan bentuk senyawa ester. Dimana kalau kita boleh melihat pengertiannya itu mirip dengan senyawa reaksi aldol, dimana reaksi antara dua senyawa karbonil yang melibatkan kombinasi langkah dari, kalau sebelumnya kombinasi langkah dari reaksi adisi nukleofilik, maka kalau Claisen adalah reaksi substitusi asil nukleofilik, dan yang kedua tetap sama, itu reaksi alfa substitusi. Di mana sama salah satu senyawa karbonil berubah menjadi bentuk enolat ion, ya. Kemudian dan senyawa karbonil lainnya bersifat elektrofil akan bereaksi dengan nukleofil. Sama, cuman perbedaannya adalah karena reaksinya adalah reaksi substitusi asil nukleofilik, maka ini adalah reaksi-reaksi yang khas terjadi pada reaksi turunan asam karboksilat. Tapi yang paling sering itu adalah Claisen itu membahas tentang reaksinya adalah senyawanya ester. Berarti sama, syarat mutlaknya adalah harus ada salah satu dari kombinasi dari senyawa yang akan dilakukan kondensasi itu yang mempunyai hidrogen, salah satu senyawa karbonil itu harus mempunyai hidrogen alfa. Kemudian yang ketiga adalah ini sedikit berbeda, dia tidak mengikuti pola seperti substitusi asil nukleofilik ataupun adisi nukleofilik, tapi yang satu pasti dia haruslah punya senyawa senyawa karbonil yang bereaksi itu adalah salah satu tetap harus bisa menjadi nukleofil dan salah satunya menjadi elektrofil. Hanya saja nukleofilnya tetap dia adalah merupakan senyawa yang bisa bentuk enol ataupun enolat ion, dan satunya lagi merupakan senyawa keton ataupun aldehida yang mempunyai ini yang syaratnya merupakan reaksi mesel adalah dia mempunyai alfa beta tidak jadi, ada kata rangkap. Berarti reaksi ini kita sebut dengan reaksi mesel. Jadi reaksi antara senyawa karbonil yang bisa membentuk enol ataupun enolat ion dengan suatu aldehida atau keton yang mempunyai ikatan rangkap alfa dan beta. Berarti kata rangkap itu berada posisi alfa dan beta. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang garis besar dari senyawa kondensasi karbonil.